Baik, perkenalkan nama saya Zoe Gleisia Ginting dengan NIM 2103061102 dari Fakultas Pertanian, Prodi Peternakan kelas PTNC, Universitas Sumatera Utara. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai mineral dan vitamin. Apa itu vitamin dan mineral? Vitamin dan mineral adalah zat gizi yang masuk ke kategori mikronutrien. Itu memerlukan kadar vitamin dan mineral dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Keduanya tentu merupakan nutrisi penting karena keduanya saling berhubungan dalam melakukan berbagai peran dalam tubuh. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dan fungsi mineral secara umum pada ternak. Mineral merupakan zat yang penting dalam kelangsungan hidup, dibutuhkan oleh ternak baik untuk memelihara kesehatan, pertumbuhan, dan reproduksi. Berikutnya saya menjelaskan tentang fungsi umum mineral sebagai berikut. Pertama, membentuk bagian dari kerangka gigi dan hemoglobin. Kedua, mempertahankan keseimbangan asam basa yang tepat dalam cairan tubuh. Tiga, mempertahankan tekanan osmotik seluler. Empat, mempertahankan keasaman yang tepat dari getah pencernaan. Lima, mencegah kekejangan. Enam, mempertahankan kontraksi yang tepat dari urat daging. Tujuh, ada hubungannya dengan fungsi vitamin dalam pembentukan tulang. Mineral harus disediakan dalam jumlah yang cukup dan perbandingan yang tepat atau interrelasi mineral. Berikutnya saya menjelaskan tentang fungsi mineral makro dan mikro pada tubuh ternak. Fungsi mineral makro dalam tubuh ternak, pertama terdapat kalsium atau disingkat Ca, pembentukan tulang dan gigi, pembukaan darah, kontraksi urat daging 12% terdapat dalam air susu. 2. Fosfor P, berfungsi untuk pembentukan tulang dan gigi, metabolisme energi, bagian dari DNA dan RNA, dan 0,09% terdapat di dalam air susu. Ketiga, natrium berfungsi sebagai keseimbangan asam basa, osmoregulasi, dan transmisi syaraf. 4. Klorida berfungsi untuk keseimbangan asam basa juga osmoregulasi, sekresi cairan atau gastrik. 5. Kalium berfungsi sebagai keseimbangan asam basa juga, osmoregulasi, eksitasi saraf dan otot, dan aktivator enzim. Keenam, magnesium atau Mg berfungsi untuk pembentukan tulang, aktivator enzim untuk metabolisme karbohidrat dan lipid. 7. Mangan atau berfungsi sebagai aktivator enzim pembentukan tulang dan pertumbuhan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi mineral mikro dalam tubuh ternak. Pertama, terdapat zinc atau Zn, komponen dan aktivator enzim dan juga penyembuh luka. Kedua, ada Fe atau Fe, berfungsi sebagai pembentukan hemoglobin, bagian dari sistem enzim. 3. Kuprum atau Cu, pembentukan hemoglobin, pigmen, koenzim. Keempat, ada iodin atau I, berfungsi sebagai konstituen hormon tiroid, pembentukan hormon tiroksi. Kelima, terdapat sulfur atau S, berfungsi sebagai sintesis protein mikroba, otot, dan asam-asam lemak. Keenam, oblat atau CO, bagian dari vitamin B12.
yang berfungsi untuk pertumbuhan mikroba rumen. 7. Florida atau F, fungsi sebagai esensial untuk hewan-hewan laboratorium. Selenium atau Se sebagai metalenzim dari enzim glutathione peroksida yang berfungsi untuk menghilangkan H2O2, bersosialisasi dengan vitamin E, sistem imunitas. 9. Molybdenum atau Mo, bagian dari enzim sulfit oksida yang berfungsi untuk oksidasi sulfit. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai vitamin. Pertama, pengertian vitamin. Vitamin adalah substansi organik yang dibutuhkan oleh ternak dalam jumlah sangat sedikit, berguna untuk mengatur berbagai proses dalam tubuh agar berjalan normal, termasuk kesehatan, pertumbuhan, dan reproduksi. Berikutnya saya menjelaskan tentang sifat-sifat umum vitamin terdapat 2. 1. Larut dalam lemak. Terdiri dari unsur CHO, mempunyai bentuk provitamin yang bisa diubah menjadi vitamin dalam tubuh, contoh provitamin A dan provitamin D. Tidak terdapat di semua jaringan. Vitamin umumnya berasal dari jaringan tanaman, kecuali vitamin C dan D yang terdapat dalam jaringan hewan. Menyusun struktur jaringan diserap bersama lemak. Vitamin larut dalam lemak diabsorpsi dari saluran pencernaan bila ada lemak. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan penyerapan lemak adalah ukuran partikel atau adanya empedu yang dapat meningkatkan penyerapan vitamin yang larut dalam lemak. Diserap bersama lemak, vitamin yang larut dalam lemak disimpan pada deposit lemak, dan penyimpanannya akan meningkat dengan meningkatnya konsumsi vitamin larut dalam lemak. Dikeluarkan melalui feses, vitamin juga larut dalam lemak diekskresikan lewat feses. Kurang stabil, dapat dipengaruhi oleh cahaya, oksidasi, dan lain-lainnya. Secara psikologis, vitamin yang larut dalam lemak dibutuhkan dalam pengaturan metabolisme. Kedua, larut dalam air. Larut dalam air tidak hanya tersusun oleh CHOSN atau CO, tidak ada dalam bentuk provitamin, contoh triptofan bisa diubah menjadi niacin, tetapi niacin tidak disebut provitamin. Terdapat di semua jaringan. Vitamin yang larut dalam air sebagian besar terlibat dalam transfer energi karena vitamin ini ada di setiap jaringan hidup, tersedia dan dibutuhkan. Diserap dengan proses difusi, biasanya artinya penyerapannya sederhana seiring dengan penyerapan air dalam saluran pencernaan masuk ke dalam sel darah sebagai prekursor enzim atau merangsang enzim. Tidak disimpan secara khusus dalam tubuh. Vitamin ini tidak disimpan karena setiap sel hidup mengandung semua vitamin B. Gejala defisiensi tidak terlihat segera, tapi mengikuti kekurangannya dalam makanan. Dikeluarkan melalui urin, tapi kadang-kadang dieksekresikan lewat feses. Relatif stabil. Berikutnya, jenis-jenis vitamin dengan fungsinya pada tubuh ternak. Pertama, terdapat vitamin A atau retinol. Vitamin A berfungsi untuk mencegah masalah kesehatan mata, meningkatkan sistem imun, juga berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan sel, serta menjaga kesehatan kulit. Berikutnya, vitamin D atau kalsiferol berfungsi untuk membantu proses absorpsi Ca dan P
dari saluran pencernaan, dan selanjutnya mengatur konsentrasi Ca dan P dalam darah. Kedua, proses reabsorpsi berperan dalam proses reabsorpsi fosfat pada ginjal untuk mengatur konsentrasi Ca dan P dalam darah. Ketiga, deposisi berperan dalam pembentukan tulang dengan jalan mempengaruhi deposisi pada matrik tulang. Berikutnya adalah vitamin E. Vitamin E mempunyai beberapa fungsi. Pertama, reproduksi, membuat normalnya proses reproduksi berbagai jenis ternak. Kedua, dapat digunakan sebagai antioksidan. Ketiga, absorpsi, memperbaiki Fa oleh usus, sedangkan Fa penting untuk mencegah terjadinya anemia. Berikutnya terdapat vitamin K. Fungsi vitamin K diperlukan dalam proses pembekuan darah. Khususnya diperlukan dalam sintesis protrombin di dalam hati. Karena protrombin bersama tromboplastin dan dengan adanya trombokinase akan membentuk trombin. Dengan adanya trombin maka fibrinogen akan berubah menjadi fibrin. Berikutnya terdapat vitamin B1 atau tiamin. Definisi B1 mengakibatkan kadar asam pirufat dan asam laktat di dalam darah menjadi naik dan segera menunjukkan gejala nafsu makan turun. Kerja sistem saraf turun, otot lemah dan ternak menjadi kurus. Vitamin B12 atau riboflavin merupakan penyusun koenzim protein yang berperan dalam tubuh berkaitan dengan reaksi kimia sebagai pembawa hidrogen yang penting dalam metabolisme KH dan protein. Berikutnya terdapat niacin. Niacin berfungsi sebagai pencegahan pembesaran pada persendian tibiotarsal, kaki bengkak seperti perosis, bulu yang sangat jelek, dan dermatitis. Berikutnya piridoksin. Piridoksin berfungsi dalam perubahan triptofan menjadi niacin dan dalam penggunaan asam lemak. Berikutnya terdapat biotin. Biotin berfungsi dalam metabolisme KH, lemak, dan protein. Berikutnya terdapat folat. Peranannya dalam sintesis purin dan pirimidin yang merupakan kunci asam nukleat. Berikutnya saya akan melakukan pengujian kandungan vitamin C dengan menggunakan betadin. Terdapat 5 bahan yang saya gunakan, yaitu tomat, jeruk, alpukat, juga dari daun gamal dan rumput bengala. Vitamin C disebut juga asam ascorbat. Asam ini dapat dioksidasi oleh iodin yang terdapat di betadin yang berwarna coklat keemasan. Nah, dari oksidasi ini mengakibatkan iodin berubah menjadi iodium, sehingga saat vitamin C ditambahkan ke betadin yang mengandung iodin berwarna coklat keemasan akan berubah menjadi iodium bening, atau warna dari betadin keemasan itu, coklat kemasan itu, menjadi memudar. Mari kita lihat apa di dalam bahan makanan yang sudah disiapkan mengandung vitamin C. Pertama, tomat. Kita akan menguji apakah di dalam tomat terdapat vitamin C. Pertama,
Teteskan 10 tetes betadin ke dalam air yang bersih, air yang jernih. Setelah itu aduk sampai rata, yang mengubah air bening menjadi coklat keemas. Kita ambil tomat yang sudah diambil sarinya, lalu kita masukkan tomat ke dalam air yang sudah dicampur dengan betadin. Dapat kita lihat bahwa terjadi perubahan warna pada air yang dicampur dengan betadin, yang pada awalnya dalam gelas atau wadah ini air di dalam berwarna seperti betadin yang berwarna coklat keemas, tapi saat dicampur dengan tomat yang mengandung vitamin C, kandungan betadin atau iodin itu berubah menjadi memudar atau membening, dan dapat kita lihat itu sebagai bukti bahwa di dalam tomat terdapat vitamin C. Berikutnya kita akan mencoba dari bahan jeruk. Apakah jeruk mengandung vitamin C? Prosesnya masih sama seperti proses yang pertama. Teteskan 10 betadin dalam wadah air yang jernih. Aduk hingga air dalam wadah menjadi coklat keemasan kembali. Kita memasukkan kembali air jeruk ke dalam wadah betadin, dan kita lihat reaksi yang terjadi. Dapat dilihat juga kandungan di dalam buah jeruk, vitamin yang terdapat, vitamin C yang terdapat pada buah jeruk punya kandungan yang tinggi karena dengan sangat cepat mengubah kandungan iodin menjadi iodium. Dapat dilihat langsung menjadi lebih jernih. Semakin banyak vitamin C yang dilarutkan dalam campuran air dengan betadin akan semakin jernih. Berikutnya kita mencoba dari bahan alpukat. Dapat kita lihat pada bahan alpukat pun terdapat vitamin C walau tidak terlalu besar. Berikutnya rumput bengala.
dapat kita lihat juga di rumput bengala juga terdapat vitamin C yang mengubah air beningnya, air yang campur dengan betadin menjadi bening. Terakhir pada daun gamal, dapat kita lihat di dalam daun gamal juga terdapat vitamin C yang mengubah betadin menjadi terlihat bening. Demikianlah yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Tujuan dari video kali ini adalah untuk memenuhi tugas biokimia, dan saya harap apa yang telah saya sampaikan dapat berguna. Sekian dan terima kasih.